Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat Natal. Jumpa lagi di dalam Bina Iman Klasik Solo bersama saya Kenneth Oswald. Dan sebelum kita melanjutkan perenungan kita pada saat ini, mari kita siapkan hati kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan karena pada hari ini kami boleh merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus untuk memberikan kami keselamatan, ciptaan-Mu yang begitu Engkau kasihi. Dan sebentar kami hendak mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau yang bersabda dan berbicara melalui hati dan telinga kami, supaya kami boleh bisa mendengarkan dengan baik, boleh bisa menangkap dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan kita pada hari ini diambil khusus dari Yesaya 52 ayat 7 sampai 10. Yesaya 52 ayat 7 sampai 10. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Yesaya 52 ayat 7 sampai 10. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita, yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau, mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Bapak Ibu Saudara, selamat Natal. Tepat sekali, di hari ini kita bersama-sama merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Saya pengen tahu sebenarnya, tapi karena ini satu arah ya, jadi mari coba kita pikirkan sama-sama. Bagaimana perayaan Natal di tempat Bapak Ibu beribadah, di gereja Bapak Ibu beribadah, berjemaat saat ini? Apakah saat ini suasananya sedang ramai dan penuh dengan kegembiraan? Ataukah justru suasananya diselimuti dengan kesederhanaan? Nah, dari jawaban-jawaban ini kita bisa melihat ternyata ada banyak sekali rupa dan bentuk dari ungkapan syukur serta rasa sukacita ketika kita menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Yang paling penting dan yang paling tidak boleh kita lupakan adalah makna kelahiran Yesus Kristus itu sendiri. Kenapa? Karena makna dari kelahiran Yesus Kristus itu sendiri itu adalah bukti cinta, bukti kasih sayang, dan juga anugerah yang diberikan Allah kepada kita secara cuma-cuma. Ini adalah kabar keselamatan yang perlu terus kita hayati, perlu terus kita hidupi, kita sebarkan di dalam kehidupan kita. Memaknai dan menghayati sukacita Natal seharusnya tidak berhenti ketika kita pulang dari gereja setelah perayaan, setelah kita ibadah, tetapi juga berlanjut di dalam keseharian kita. Kelahiran Sang Juru Selamat ini adalah sukacita yang memang akan selalu tumbuh di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa kita adalah umat berdosa yang diselamatkan hanya oleh karena anugerah-Nya. Kita biasa ya menjadi pembacaan kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara, dibagi dalam 3 bagian. Ada Proto Yesaya, Deutero Yesaya, dan Trito Yesaya. Proto Yesaya ini adalah bagian pertama dalam kitab ini. Ini terjadi sebelum masa pembuangan. Isi dari kitab ini, bagian dari kitab ini lebih banyak tentang nubuat-nubuat tentang bangsa lain dan juga penghakiman atau hukuman yang akan diterima oleh bangsa Israel. Sedangkan Deutero Yesaya atau bagian kedua ini terjadi di dalam masa pembuangan. Jadi ketika bangsa Israel sudah menderita, dia menjalani penghakiman di masa pembuangan, Allah kemudian memberikan mereka harapan, memberikan mereka janji bahwa mereka nanti akan dibebaskan dan Yerusalem akan dibangun kembali. Trito Yesaya, bagian ketiga, ini berisi tentang peringatan dan janji untuk umat Allah yang baru sesudah pembuangan. Jadi isinya seperti nasihat-nasihat untuk melakukan yang benar, nanti jadilah umat yang melakukan kehendak Tuhan, mendengarkan kehendak Tuhan yang penuh sukacita, ungkapan syukur, dan lain sebagainya. Yesaya 52 ayat 7-10 yang jadi perenungan kita hari ini adalah bagian kedua dari kitab Yesaya atau bisa dikenal dengan Deutero Yesaya. Ketika bangsa Israel sedang sulit-sulitnya, sedang susah-susahnya,
mereka sedang menderita-menderitanya, kemudian datanglah janji dari Allah bahwa mereka akan dipulihkan dan akan dibebaskan. Nuansanya kalau kita baca kembali Bapak Ibu Saudara, ini sungguh penuh dengan kedamaian. Kalau kita baca dimulai dari ayat 7, akan datang pembawa berita damai dan kabar baik bahwa Allah adalah Raja. Dalam ayat 8, ketika disampaikan bahwa Tuhan kembali ke Sion, itu menggambarkan bahwa Israel akan kembali pada masa kejayaannya seperti dahulu kala. Oleh karena itu, dilanjut di ayat 9 dan 10, mereka kemudian diminta untuk tetap bergembira, untuk tetap bersorak-sorai karena Tuhan tidak tinggal diam melihat umatnya penuh kesengsaraan. Bukankah ini adalah surat cinta dari Tuhan? Di tengah kesesakan yang ada, di tengah kesulitan yang tengah dihadapi, di tengah kesengsaraan yang menimpa mereka, Tuhan mau hadir dan memberikan mereka harapan. Bahwa kesesakan ini tidak akan terus berlanjut, bahwa kesulitan ini akan bisa diatasi, bahwa kesengsaraan ini tidak akan terus-menerus menimpa mereka, karena Tuhan akan memberikan keselamatan. Surat cinta ini bagaikan air segar di tengah panas dan teriknya padang gurun kehidupan yang berat dan panjang. Hari ini, Bapak Ibu Saudara, di tengah pergumulan dan tantangan kehidupan yang kita jalani, kita pun sedang menerima surat cinta dari Tuhan. Kelahiran Sang Juru Selamat membawa angin segar, melepaskan dahaga atas penantian kita terhadap pertolongan Tuhan yang selama ini kita butuhkan. Lalu, apakah ketika kita menerima surat cinta dari Tuhan, respons kita hanya bilang, terima kasih Tuhan untuk berkat-Nya, terima kasih Tuhan untuk surat cintanya. Saya rasa Tuhan pun tidak membutuhkan rasa terima kasih kita. Mau kita balas seberapapun, tidak akan pernah bisa membalas rasa cinta yang Tuhan miliki pada kita. Tetapi sewajarnya kita, kalau kita menerima surat cinta dari orang yang kita kasihi, dan kita mau membalas surat cinta kepada orang yang benar-benar kita cintai, dari pasangan, atau dari anak, atau dari orang tua, atau dari sahabat, tentu kita pun akan membalasnya dengan penuh cinta. Kata demi kata akan kita rangkai dengan indah, menuliskan surat balasannya pun dengan hati-hati supaya orang yang nanti terima suratnya itu juga bisa merasakan bahwa kita juga mencintainya, bahwa ia juga dicintai oleh kita. Begitu pula dengan kita yang mau membalas surat cinta dari Tuhan. Surat cinta dari Tuhan tadi, keselamatan, anugerah bagi kita untuk bisa terus menjadi pribadi yang lebih baik, untuk melakukan yang terbaik dalam setiap usaha kita, dan untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Maka dari itu, maukah kita membalas surat cintanya Tuhan? Surat cinta dari Tuhan yang diberikan dengan penuh cinta itu kepada kita, maukah kita membalasnya dengan kesungguhan hati? Maukah kita membalas surat cintanya dengan memberikan yang terbaik dari hidup kita? Maukah kita melanjutkan surat cintanya yang sudah kita terima ini dalam kehidupan kita sehari-hari dan memberitahukannya pada orang banyak melalui tindak tanduk kita? Tuhan memberkati kita. Amin.